Di malam harinya, Alan merenung, tiba-tiba dia punya 50 budak baru. Awalnya dia mengira itu kesalahannya dia, tapi dia sadar itu bukan salah dia. Kita flashback pas di toko budak, Sylvie memilih siapa saja yang bisa dibeli, dan dia itu pintar banget tawar-menawar dengan penjualnya. Alan saja kaget dengan skill negosiasi Sylvie, dan Sylvie sempat menolong budak yang mau jatuh, padahal Alan mau melakukan tindakan itu. Dan Alan mengira apa Sylvie itu MC cerita ini. Dia itu cantik, pintar, modis, punya skill cheat pertanian, baunya enak lagi. Banyak banget lah keuntungan Sylvie. Padahal Alan itu yang reinkarnator. Dia itu kesel sendirilah. Lalu Noel memilih siapa saja yang bisa berkembang dengan cepat. Dan Alan cuma bisa melihat mereka dari belakang pas mereka diskusi bersama. Balik ke masa sekarang, Alan lagi panik karena dia manggil mereka berdua ke kamarnya untuk rapat masa depan mereka. Ke sisi Sylvie, dia merenung dan mengingat perkataan Alan sebelumnya. Awalnya Sylvie khawatir soal permainan itu, tapi pemikiran dia itu salah dan dia makin kagum dengan Alan. Apalagi mereka adalah budak, biasanya mereka akan dipaksa bekerja, tapi Alan menyebut mereka dengan sangat hangat. Makanya dia dan Noel akan mengabulkan impian Alan soal menghabiskan kelaparan di dunia. Lalu mereka berdua sampai di kamar Alan, dan Alan menyuruh mereka duduk saja, tapi mereka enggak mau. Ke sisi Alan, dia kaget dan mengira kalau mereka enggak mau duduk karena kamar dia itu bau. Tapi isi pikirannya Alan, dia akan bersikap sebagai pria dan menghargai kerja keras mereka. Tapi mereka balas kalau mereka nggak melakukan apapun yang layak dihargai. Alan mengira apa ini sarkas baru, padahal mereka sudah mengumpulkan 3 juta dole, dan kenapa tatapan mereka ke Alan seperti sedih. Jadi Alan yang nggak bisa tahan dengan tatapan mereka, mulai membicarakan rencana dia ke depannya. Mereka gugup, jadi Alan bilang, pertama, mereka akan mengambil uang yang mereka habiskan untuk membeli tiap budak sebagai hutang. Dan saat mereka berhasil membayar hutangnya, mereka akan dibebaskan sebagai budaknya. Sylvie jelas heran. Alan lanjut, makanya mereka harus lebih kerja keras soal pertanian itu. Dan mereka akan membayar upah dengan uang tersebut, agar mereka tidak menderita untuk bayar hutangnya. Dan Alan ingin mendengar pendapat mereka. Alan berpikir ini adalah rencana yang sangat bagus, tapi Sylvie dan Noel tanya apa Alan beneran mau membebaskan mereka setelah membayar hutangnya. Padahal ketika skill mereka berkembang, maka skill itu bisa tumbuh lagi. Dan mereka minta ke Alan untuk memikirkannya lagi. Alan minta mereka tenang dulu, tapi Alan itu cuma mau EW ke mereka berdua. Jadi Alan akhirnya bilang omong kosong. Jika bisa, dia nggak mau memanfaatkan mereka. Dia itu mau rekan yang bisa diajak bekerja sama, ketimbang mereka yang nggak bisa menolak. Dia hanya mau mereka percaya ke Alan. Sylvie dan Noel jelas kaget. Alan lanjut bilang kalau ada yang mau tetap tinggal setelah lunas hutangnya, dia nggak bakal masalah. Jadi rencana Alan, Noel dan para dwarf lainnya akan membuat alat pertanian dan pupuk. Dan dengan karakteristik dari para elf, mereka akan membuat tanamannya tumbuh. Dan dia juga punya rencana memasak agar bisa dapat dana dari kuil pedagang. Sylvie sama Noel jelas terdiam dengan ide Alan yang dermawan banget. Alan merenung apa omong kosong dia berhasil, tapi Sylvie bilang kalau Alan beneran bisa membuat dia terkejut lagi. Jadi dia akan melakukan dengan sesuka hatinya saja. Noel juga setuju dengan Sylvie. Lalu mereka berdua pergi. Alan yang ditinggal sendirian merenung. Jalan menuju EW dia masih jauh banget. Ke sisi Sylvie, dia malu karena dia tidak bisa menebak apa yang direncanakan sama Alan. Di sini Sylvie salah paham lagi lah, dan dia itu menyesal. Lalu Noel dan Sylvie mulai ngobrol bersama kalau ide Alan itu memang masuk akal dan nyambung dengan keinginan Alan. Dan di obrolan ini mereka makin salah paham soal Alan. Lalu Sylvie memberitahu rencana Alan ke para budak. Ada yang nggak percaya karena terlalu menguntungkan mereka. Sylvie sudah tahu bakal ada yang tanya begituan, tapi Sylvie balas memang begitu saja si Alan-nya. Lalu elf tingkat tinggi bernama Aura tanya, jadi mereka itu nggak perlu menggunakan tubuh mereka untuk melayani Alan. Sylvie bilang enggak perlu. Aura tanya apa Alan nggak tertarik ke cewek. Sylvie bilang Alan tertarik
kadang-kadang Allen terlalu lama melihat opainya Sylvie. Jadi Sylvie bilang Allen bukanlah pria yang akan menyakiti mereka. Dan Sylvie berjanji soal itu. Yang lainnya mulai memikirkan itu. Dan Aura dalam pikirannya mulai tertarik dengan Allen. Lalu ke sisi Aura, dia adalah seorang narsis. Itulah kenapa saat dia ditangkap, dia membakar tubuhnya sendiri agar tidak ada pria lain yang mau membeli dirinya. Apalagi Aura memiliki cacat di jantung dia yang bisa mengganggu pengendalian sihirnya. Padahal dia itu sudah pasrah menunggu kematiannya, tapi tuan dia, Allen, muncul. Awalnya Aura mengira Allen itu aneh, tapi sesuai dengan perkataan Sylvie, kalau Allen itu pura-pura bodoh, karena restorasi itu sangat luar biasa. Tapi Aura masih mengira kalau Sylvie itu agak berlebihan. Dan Aura mau saja kalau Allen minta main begituan. Tapi Allen seperti enggak mau. Dan itu membuat Aura basah. Karena sebagai elf, ras yang elegan, para wanita bakal nolak cowok yang suka ke mereka, tapi bakal suka ke cowok yang enggak tertarik ke mereka. Dan saat itu, Sylvie kelihatan seperti wanita yang jatuh cinta. Aura mengira kalau ini rencana Allen untuk membuat dia jatuh cinta. Tapi dia akan melawan Allen. Jadi Aura cek Allen yang lagi bekerja. Aura melihat Allen seperti anjing yang bekerja. Dan Aura bilang, sayangku. Allen dengar itu dan langsung menatap ke wajah Aura. Aura mengira kalau dia itu nggak terlihat sama Allen di depan matanya. Tapi Allen mengajak Aura main reversi. Ke sisi Allen, dia malu karena selalu dipermalukan sama Sylvie. Tapi dia itu masih punya harga diri. Apalagi tadi dia mendengar perkataan Aura tadi, jadi dia itu makin marah. Makanya dia menantang Aura. Karena sekarang dia bakal bisa menyentuh opainya. Dan masih sama, yang kalah akan mengabulkan permintaan yang menang. Allen mulai berpikir kalau Aura itu memiliki pesona idol AV. Dan pas merenung itu, Aura memanggil Allen. Dan pertandingannya dimulai. Dan di semua permainannya, yap, Allen kalah. Allen jelas kaget. Dan dia bilang ke Sylvie kalau Aura membuli dia. Aura bilang kasihan ke Allen. Allen yang mendengar itu lari sambil menangis. Aura mulai berpikir kalau Allen itu beneran ngetes dia. Dan Aura senang banget dengan suasana binatang kecil dari Allen. Dan pas Aura memikirkan perintah apa yang akan diberikan ke Allen, Sylvie bilang selamat atas kegagalan pertama Aura. Aura kaget dan mulai berpikir apa ini kegagalan dia. Apa ini rencana awal dari Allen. Aura jelas tidak bisa menerima kegagalan dia. Sylvie bilang ke Aura, kalau Aura mau mendekatinya dengan setengah hati, maka Aura nggak bakal bisa mendapatkannya. Sylvie lanjut bilang, karena mereka dari ras yang sama, dan Aura itu pasti sudah tahu siapa yang jatuh cinta duluan yang akan kalah. Orang mulai berpikir, tapi dia semakin semangat dengan tantangan itu. Ke sisi Allen, dia malu karena kalah telak. Dewi muncul dan menggoda Allen lagi, yang lemah banget mainnya. Dan Allen akan membuat peraturan kalau para budak boleh main dengan bebasnya. Dia juga akan mengurangi waktu kerja mereka. Tapi setelah peraturannya dibebaskan, Allen kalah telak sama semuanya. Dan sempat ada kejadian Allen direbutin sama cewek lainnya. Dan pas bekerja, Allen melihat Sylvie dan Aura menggunakan sihirnya. Dan Noel yang menggunakan sihirnya untuk kehidupan sehari-hari. Allen mengira kalau mereka itu nggak menghargai dirinya. Jadi Allen bilang, setidaknya biarkan dia yang memanen tanamannya. Tapi yang lainnya bilang, mereka saja sudah cukup. Allen mengira kalau mereka nggak membutuhkan dia lagi. Allen jelas nggak mau kalah dan dia punya rencana cadangan lagi. Duel standby. Lalu mereka bertiga melihat Allen di dapur dan Allen bilang ke mereka kalau mereka itu bisa bantuin. Lalu mereka bantuin Allen membuat minyak kedelai. Mereka jelas kaget karena minyak itu barang yang sangat mahal. Allen senang karena pesona dia berhasil. Aura tanya sihir apa yang digunakan sama Allen. Sylvie bilang Allen itu nggak bisa menggunakan sihir. Allen jelas sakit hatinya. Aura minta maaf. Dan Allen sih oke-oke saja. Lalu Noel memanaskan penggorengannya. Allen cuma bisa nontonin doang. Jadi Allen masak ubinya, lalu tambah sedikit garam dan voila, keripik kentang
siap. Mereka itu agak kaget, tapi pas dimakan semuanya senang. Dan Sylvie mulai mengira kalau ini bisa laku. Lalu kehidangan utamanya, Allen akan membuat roti. Mereka agak kaget, Aura bilang kalau roti itu keras banget. Jadi Allen bilang ada barang yang kurang untuk membuat roti itu. Dan itu adalah ekstra ragi. Dan Allen menggunakan sihir restorasi, sihir hitam merusak. Yang lainnya kaget karena Allen bisa pakai sihir. Allen jelas senang dengan reaksi mereka dan langsung membuat omong kosong lagi. Kalau dia itu memang bisa pakai sihir. Sylvie jelas heran, jadi Allen merestorasi sihir yang ada di kepala dia. Jadi kita balik sebentar pas Allen setelah berapa lama dikirim ke Isekai. Dewi datang memberikan penjelasan soal skill yang dimiliki sama Allen. Dewi bilang kalau restorasi itu memang skill yang OP parah, tapi Allennya itu terlalu sampah. Jadi itu membuat skillnya memiliki batas. Dan di sini Dewi benar-benar menghina Allen. Allen dibilangin cuma memiliki memori 8 MB. Jadi Dewi lanjut bilang kalau Allen bisa mengingat sihir, maka Allen bakal bisa menggunakan sihirnya kapanpun dia mau. Allen jelas senang, tapi Allen itu cuma memiliki memori 8 MB. Tubuhnya lemah dan Allen cuma bisa menggunakannya selama 30 detik. Jadinya Allen cuma bisa mengingat satu sihir pas pemakaiannya. Allen merenung, kayaknya memang dia yang sampah. Balik ke masa sekarang, Sylvie bingung kenapa merusak barang penting. Allen bilang bukan merusak tapi fermentasi. Mereka jelas bingung apa itu fermentasi. Allen senang dengan reaksi mereka. Jadi dia mulai bilang apa itu fermentasi. Mereka bertiga jelas kagum dengan pengetahuan Allen. Allen merasa senang dan sakit hati dengan reaksi mereka. Tapi pas dia berpikir itu, tiba-tiba mereka menggunakan sihir yang sama. Allen jelas kaget, loe-loe, kok mereka bisa menggunakan sihir kegelapan. Allen jelas kaget dong, padahal dia sudah menyimpan skill itu sejak lama. Dewi juga muncul menghina Allen lagi. Dan Dewi sempat bilang kalau dia senang melihat tindakan Allen seperti itu. Allen jelas malu karena Dewi beraninya mempermainkan hati perjiki dia. Lalu mereka lanjut membuat roti dan mereka jelas senang dengan roti buatan mereka. Allen juga senang karena mereka suka dengan rotinya. Tapi dia itu masih mau seks. Lalu yang lainnya datang dan mereka akan pesta roti. Ke sisi Sylvie yang senang banget melihat Allen yang terlihat bebas banget dan kagum dengan pengetahuan dari Allen. Ke sisi Aura, awalnya dia mengira kalau Allen itu hanya sebuah lelucon, tapi dia sekarang kagum dengan pemikirannya Allen Deswa. Ke Noel, dia mengira Allen itu keren karena bisa diberitahu pengetahuan yang baru lagi. Dan Allen juga mau mereka makan makanan yang enak. Dan pas Noel melihat Allen tersenyum, hati Noel jeduk-jeduk. Ya, oleh sebab itu dia akan membantu Allen. Tapi tiba-tiba di malam harinya Allen diculik. Jadi keseharian Allen itu, Allen membuat roti dan semuanya senang. Lalu mereka bermain bersama dan dia berharap besok lebih banyak kesenangan lagi. Dan pas tidur, Allen merasa ada yang datang ke kamar dia. Allen sudah memiliki banyak pemikiran siapa yang datang ke kamar dia. Tapi yang datang adalah wanita setengah laba-laba. Allen kaget terdiam, lalu dia diikat dan Allen dibawa kabur. Lalu mereka bertiga muncul dan menyuruh laba-laba ini menurunkan Allen. Tapi dia ini sadar kalau dia nggak bakal bisa menang melawan mereka bertiga, jadi dia itu cuma kabur doang. Mereka jelas kaget, tapi mereka nggak bakal bisa mengejar dia. Allen berpikir penculiknya kok gampang banget nangkep dia. Dan Allen mengira apa mereka akan membuang dia karena mereka sudah mendapatkan semuanya. Tapi dia masih senang karena dipeluk di opai cewek itu. Lalu mereka sampai, Allen jelas tanya kenapa dia ditangkap. Jadi cewek itu bilang kalau dia ingin Allen menyembuhkan seseorang dan dia memanggil Ra. Dan itu adalah cewek setengah laba-laba. Dan Ra minta maaf karena kelakuan kakaknya. Allen kaget dan dia melihat Ra yang terluka parah. Kakaknya itu tanya apa Allen bisa menyembuhkan Ra. Allen bilang itu gampang sih. Tapi Allen mau bertanya dengan kakak ini. Allen bilang menyembuhkan lukanya itu enggak susah.
Mereka jelas kaget, tapi Allen bilang kalau mereka berani menyakiti keluarga dia tidak akan memberikan ampun. Dewi makin menggoda Allen. Ra jelas kaget karena Allen sudah punya keluarga, tapi kakaknya malah menculik Allen. Lalu kakak itu menjamin kalau dia tidak akan melukai keluarga Allen. Jadi Allen mau melakukan kontrak roh, tapi si kakak ini enggak mau. Tapi dia tanya kenapa Allen malah tersenyum. Allen tersenyum karena dia itu sedih. Mana mungkin mereka akan mencari Allen. Allen mengira kalau mereka sengaja membiarkan Allen dibawa pergi. Dalam pikirannya, Allen merasa sedih banget. Jadi Allen bilang kalau dia akan membuat mereka berdua menepati persyaratan dia apapun caranya. Karena dia harus melindungi semuanya. Jadi selama nggak ada jaminan, dia tidak akan menggunakan restorasi dia ke Ra. Ke sisi Sylvie, dia kesel karena nggak bisa menyelamatkan Allen. Jadi Noel akan mencari bantuan dan Sylvie sadar kalau lambang di kaki cewek itu adalah lambang komandan Raja Iblis Nafsu. Dan Sylvie sudah menempelkan benih lintah ke Allen. Jadi sekarang mereka punya cara untuk melacak Allen. Lalu mereka mendengar sesuatu dari Allen. Dan itu adalah kata-kata yang dibilang sama Allen tadi. Allen bilang kalau dia tidak akan memaafkan mereka jika berani melukai keluarga dia. Semua orang yang mendengar itu mulai terdiam dan bersiap untuk menyelamatkan Allen. Allen di sana merenung apa benar dia bakal diselamatkan. Dewi bilang ya meneketehe. Dan pas Allen lagi diikat, tiba-tiba kakak itu menunjukkan kakinya. Allen jelas kaget karena ternyata dia itu bisa lepas dari tubuh laba-labanya. Dan pelindung Allen mulai melemah. Jadi kakak itu bilang kalau Allen bisa menyembuhkan luka Ra, Allen bakal bisa melakukan apapun ke dirinya. Allen kaget dan tameng dia makin melemah. Allen jelas makin terdesak. Jadi biar bisa tenang, dia memikirkan adik dia yang ngeselin itu. Dan sekarang Allen membuat beberapa rencana. Lalu pas mimisan dia ditahan sama si kakak itu. Dan bilang ke Allen kalau dia itu menjijikkan. Dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Jadi dia dan Ra bakal pergi, tapi grup Allen datang dan memblokir mereka. Jelas Allen dibebaskan sama Sylvie dan Sylvie senang karena Allen mau mempercayai mereka. Allen heran, dia ini ngomong apaan dah? Si kakak itu bilang ternyata Allen itu cuma pura-pura naif saja agar bisa mengulur waktu. Dan situasinya itu tegang banget. Jadi Allen berpikir, ya gue ikutin aja ceritanya. Dan bilang mana mungkin dirinya bisa terpojok dengan mudahnya. Karena ini semua sesuai rencana Kekakudori. Yang lainnya jelas kaget, Allen merasa canggung banget. Jadi si kakak bilang kayaknya dia perlu menaikkan penilaian dia ke Allen. Allen jelas bingung dia ini muji apa dia itu mengejeknya. Grup Allen juga kagum dengan Allen. Allen senang karena dipuji sama mereka. Jadi sekarang keadaan mereka sudah berbalik. Dan sekarang mereka bisa negosiasi yang setara. Permintaan Allen masih sama, mereka nggak bakal menyakiti keluarga dia. Dan si kakak malah membuat komentar yang bahaya banget ke Allen. Jadi grup Allen seperti menatap Allen dengan tatapan yang jelek banget. Allen jelas berpikir keras dan bilang kalau apa mereka mau menyediakan benang mereka ke dia. Para laba-laba kaget, tapi grup Allen malah marah ke Allen. Allen jelas heran kenapa mereka marah. Jadi, apa alasan mereka marah ke Allen? Tapi segitu aja dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.